Ma petunduk, ma pedungul, virus corona neng opo kowe jedul. Ma pedunduk, ma pedungul, do cedak. Ya, kome ya. Daddy. Ono apa ta, Nduk? Iki ora ngerti po iki bapak lagi social distancing in kebon. Pak, aku tuh mau daftar sekolah. Ayo dianterin. Kayaknya udah ketinggalan nih. Yang lain udah pada daftar deh. Nyuwuna sing banter. Siap anakku? Anakku sing cantik sak wet-wetan. Kok ketinggalan? Ayo, Duk. Kita berangkat. Pakai masker. A few moments later. Aduh, anakku dia anakku. Dong, enak sih dong. Orang apa dong? Iya dong. Aduh. Dong, dong. Aduh. Kula nuwun, anakku sing ayu dhewe arep daftar sekolah. Iki piye to? Kok sepi? Jare kongkon daftar. Aku ketinggalan kan, jadi tuh kayak gitu. Gimana sih? Walah. Ini kok ada ribut, ada apa toh ya? Oke. Yalah, Pak, harusnya jenengan itu di rumah saja. Saya mau protes. Protes apa? Lah katanya disuruh daftar. Ini sekolahnya kok sepi. Wah, lah anak saya itu juara dan berprestasi, marah daftar. Oh, Pak, jadi ini kan sedang ada banyak virus corona itu loh, gitu nih kok. Nah, ini sekolahannya toh sepi karena pada absen presensi masuk Bapak Ibu guru. Work from home. Lah ini PPDB penerimaannya semuanya dari rumah, online semua dari rumah. So semuanya dari rumah ya Pak atau from home gitu? Oke, leres Mbak. Betul, semuanya dari rumah. Bapak guru kerja dari rumah. Jangan lo antar kalau mau melihat-lihat sekolahan silahkan masuk, monggo. Oke Pak. Ayo Jok, lebu. Monggo Pak. Gimana Rin? Monggo Pak, enggak Pak.
Pripun, monggo. Garing. Oh, nuwun Pak Joni. Nggih. Pripun, Mbak? Anu Pak, jadi ini sekolah unggulan atau bukan ya? Wela, tanya sekolah unggulan. Ini tidak perlu ditanyakan lagi. Kalau SMA 1 Kota mungkin jelas unggulan dan berprestasi. Loh, fasilitasi Pak. Komplit, gedungnya megah, gurune alah pinter-pinter. Siswanya itu prestasinya Mbak dari seni, olahraga sampai olimpiade lah menang terus ya Mbak. Jadi sini itu sekolah berprestasi. Mbak mau berprestasi nggak Mbak? Mau sih, mau berprestasi lah Pak, jelas. Terus cara daftar iki kepripun? Oh, cara daftarnya? Wah, lari aku Pak. Cara daftarnya itu yang jelas, yang pasti nih, mulai daftar tanggal 17 sampai dengan 25 Juni 2020. Kalau caranya online, tapi lebih jelasnya monggo tak dherekaken ke Bapak Ibu guru panitianya saja. Nggih, gitu nggih. Monggo. Nggih. Badhe daftar Pak. Monggo Pak, minarang nuwun. Monggo Mbak. Nuwun. Monggo Pak. Mari Pak, silakan duduk. Masya Allah, gurunya ganteng sama ramah bingit. Bisa ganteng dadimu iki to, Nduk. Begini Bapak ganteng, kami mau bertanya. Katanya sekarang pendaftarannya itu online. Nah, gimana caranya Bapak? Jadi begini Pak, SMA kami membuka 10 rombel, 5 IPS dan 5 IPA. Masing-masing rombel jumlah maksimal 36, jadi kuota untuk siswa baru tahun ini sejumlah 360 siswa. Dan proses PPDB ini dilakukan secara online, jadi cukup di rumah dan sangat mudah Pak. Nah, untuk rencananya proses PPDB akan dibuka mulai tanggal 17 sampai dengan 25 Juni 2020. Dan dalam rentang waktu tersebut, calon siswa baru masih bisa untuk memperbaiki data dirinya. Nah, untuk mendaftar caranya sebagai berikut Pak. Yang pertama, putri Bapak, Mbak Misrin ini bisa membuka halaman website PPDB online di ppdb.jatengprof.go.id. Setelah itu bisa mendaftar dari rumah. Mbak Misrin dari SMP mana Pak? Dari SMP Tadika Mesra. Oh, kancane Ipin. Nggih, senior saya Pak. Kedua, membuat surat pernyataan kebenaran dokumen Pak. Contohnya bisa dilihat di website. Yang ketiga, silakan mendaftar dan mengisi identitas diri serta memverifikasi pendaftaran mandiri. Ikuti saja alurnya Pak, sangat mudah. Selanjutnya, jenengan bisa memilih jalur pendaftaran. Jangan lupa, perlu diperhatikan dan hati-hati dalam memilih jalur pendaftaran. Nah, jalur pendaftarannya ada 4 Pak. Jalur yonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Yang pertama, jalur yonasi Pak. Jalur ini digunakan untuk pertama, bagi calon siswa yang desanya masuk dalam yonasi sekolah. Untuk desa yang masuk yonasi sekolah kami dapat dicek di website, Instagram maupun helpdesk sekolah kami.
Pastikan jujur ya Pak dengan penggunaan KK yang minimal sudah berdomisili 1 tahun atau surat keterangan domisili minimal sudah tinggal 1 tahun dari RT atau RW setempat. Kedua, jalur yonasi ini juga diperuntukkan bagi pondok pesantren dan panti asuhan yang berlokasi di yonasi sekolah. Untuk calon siswa dari pondok cukup menyertakan surat keterangan emis dari pondok yang diterbitkan kantor Kementerian Agama Kabupaten, serta surat keterangan sudah bermukim 1 tahun di pondok tersebut. Dan untuk casis dari panti asuhan dibuktikan dengan surat kelayan dari panti asuhan. Nah, seleksi jalur yonasi ini berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat, usia yang lebih tua, lalu nilai prestasi akademik dan atau non-akademik. Daya tampung jalur ini paling sedikit 50%, ya sekitar 180 siswa Pak, paling sedikit. Lah kalau saya bohong membuat surat keterangan domisili palsu niku gimana Pak? Jadi begini Pak, memang semua data itu tidak wajib untuk dilegalisir, akan tetapi Bapak wajib untuk memverifikasi dan Bapak wajib membuat pernyataan yang menyatakan bahwa dokumen yang benar sesuai fakta, dan tentunya nanti Bapak siap untuk menerima konsekuensi dianulir apabila data yang diupload ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Gitu Pak. Nah, makanya jujur saja Pak Gianto. Baik, lanjut ya Pak ya. Jalur yang kedua yaitu jalur afirmasi. Nah, jalur ini digunakan untuk calon siswa kurang mampu, calon siswa dari panti asuhan, dan juga calon siswa putra putri tenaga medis yang menangani langsung COVID-19. Pertama, calon siswa dari keluarga kurang mampu dibuktikan dengan kartu penanggulangan kemiskinan dari pemerintah, baik dalam Yona ataupun di luar Yona, serta terdaftar di basis data terpadu. Kedua, siswa yang berasal dari panti asuhan dengan bukti surat keterangan yang ditetapkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Lalu ketiga, pada tahun ini Pak, pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah sangat memberikan apresiasi kepada tenaga medis baik di dalam ataupun di luar Provinsi Jawa Tengah dengan memberikan prioritas langsung diterima, utamanya di wilayah yonasinya. Dibuktikan dengan data tenaga kesehatan penanganan COVID-19 dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Seleksi dari jalur ini diprioritaskan untuk putra-putri tenaga medis yang menangani COVID-19. Lalu jarak kantor kepala desa ke sekolah dari siswa tersebut. Kemudian usia yang lebih tua. Lalu nilai prestasi. Nah, daya tampung jalur ini paling sedikit 15% Pak. Namun boleh tidak terpenuhi apabila jumlah pendaftar di jalur ini kurang dari 15%. Oh, kalau begitu saya bisa buat kartu miskin ya, biar diterima. Wah, kalau Pak Gianto ini kan insya Allah sudah berkecukupan, sudah diberi kelimpahan, harusnya bisa untuk mensyukuri Pak. Maka bukan orang memiskinkan diri. Lagi pula Pak Gianto ini kan sudah terkenal sebagai juragan singkong. Oh, mesti jelas. Coba. Walah Pak, jebul jenengan itu juragan telo 3 benua kok mau pakai kartu miskin. Yo malu Pak. Gitu Pak. Next ya Pak ya. Lanjut ke jalur ketiga Pak.
namanya jalur perpindahan orang tua. Nah, jalur ini digunakan untuk calon siswa yang orang tuanya pindah tugas, serta putra-putri guru yang bertugas di sekolah tempat siswa mendaftar. Untuk jalur ini harus dibuktikan dengan scan SK penugasan orang tua, Pak. Nah, seleksi jalur ini berdasarkan jarak kantor kepala desa siswa bertempat tinggal, usia yang lebih tua, dan nilai prestasi. Nah, untuk daya tampung jalur ini paling banyak 5% dari daya tampung sekolah. Seperti itu, Bapak. Berikutnya jalur yang terakhir, Pak. Jalur yang keempat, yaitu jalur prestasi. Jalur ini untuk siswa baik di dalam Yona maupun dari luar Yona. Prestasi bisa dalam bentuk nilai akademik dan atau prestasi kejuaraan. Ketika mau mengambil jalur ini karena kejuaraan, Bapak pastikan ada bukti sertifikat atau piagam yang tertinggi yang diterbitkan minimal 6 bulan dan maksimal 3 tahun dari tanggal pendaftaran PPDB, dan bisa dari kejuaraan yang berjenjang atau tidak berjenjang. Nah, untuk seleksi dari jalur ini berdasarkan pertama, nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5 ditambah nilai kejuaraan dan atau ditambah poin yonasi, Pak. Yang kedua, berdasarkan usia tertua. Nah, untuk daya tampung jalur ini paling banyak 30% dari daya tampung sekolah. Nah, untuk batas usia pendaftar dari semua jalur maksimal 21 tahun, Pak. Jadi Pak Gianto sudah nggak bisa daftar toh, Pak, sudah terlalu tua. Yang bisa Mbak Mislin iki, Pak. Nah, Mbak Mislin ini kan siswa yang berprestasi dan mau berprestasi toh, Mbak. Nah, kalau mau berprestasi, SMA Negeri 1 Kota Bukit ini gudangnya prestasi, Pak. Bukan begitu toh, Bu Erian? Nah, Pak Gianto, SMA ini adalah sekolah gudangnya prestasi. Jadi kalau misalnya sudah berprestasi, sekolah di sini prestasinya akan tambah lagi. Jadi pastikan kalau memilih sekolah ya, Pak, pilihlah SMA Negeri 1 Kota Bukit. Tenang saja, anak saya kecil-kecil sing ayune sawitan iki selalu juara 1 mangan kerupuk, panjat pinang, lari dari kenyataan, selalu nomor 1. Iya, saya berprestasi di lomba 17-an dan pastinya member tertua di desa saya. Pasti diterima kan, Bu? Mesti, Bu. Mesti, Bu. Mohon maaf ya Pak, mohon maaf ya Nek, kalau untuk lomba 17-an itu tidak termasuk, karena yang dimaksud di sini adalah lomba yang berjenjang dan lomba yang tidak berjenjang. Untuk lomba yang berjenjang adalah lomba yang diadakan oleh dinas dan dimulai dari tingkat kabupaten sampai internasional. Sedangkan untuk yang tidak berjenjang adalah yang diadakan oleh organisasi atau non kedinasan dan tidak berjenjang. Jadi sudah cukup jelas ya Pak, untuk jalur PPDB tahun ini ada 4, yaitu jalur yonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan juga jalur prestasi. Nah, untuk bukti dokumennya sendiri tidak wajib untuk dilegalisir, Pak. Seperti itu. Mari Pak, kalau mau sambil melihat-lihat sekolah kami yang sebenarnya sangat kondusif untuk belajar Putri Panjenengan. Oh iya. Mari lihat, mari Pak. Wow, luas sekali sekolah ini ya. Ya Pak, inilah sekolah kita. Duh, Mari Pak. sekolah gini gue ya. Apa ini? Mari. Loro telu astane sedenku mirengake Pak Guru menawa ditangu papat nuli limo dik lenggah
sembrono mundak ora bisa. Bocah cilik-cilik deder tarik-tarik sandangane resik tumindake becik. Bocah cilik-cilik deder tarik-tarik. Pastikan yang diupload hanya surat keterangan kebenaran dokumen dan atau surat keterangan putra-putri tenaga kesehatan yang menangani langsung COVID-19 bagi yang memiliki. Setelah itu, Mbak Mislin dapat nomor pendaftaran dan tinggal memantau. Kemudian Pak Gianto, setelah menentukan jalur masuk, kemudian Mislin bisa memilih peminatan, mau MIPA atau IPS, boleh dipilih. Tetapi harus ingat bahwa siswa yang diterima berdasarkan pada nilai ranking keseluruhannya. Maaf Bu Guru, berkas yang harus diupload apa aja? Berkas yang diupload adalah Kalau berkas kelengkapan yang lain akan divalidasi ketika daftar ulang. Nah, ini dia berkas persyaratan berdasarkan jalur. Untuk jalur yonasi, kemudian untuk jalur afirmasi, lalu jalur perpindahan orang tua, dan untuk jalur prestasi. Semua berkas administrasi divalidasi ketika daftar ulang. Ingat, harus jujur. Jadi, PPDB online ini adalah momentum yang paling tepat bagi kita semuanya untuk senantiasa jujur di dalam setiap prosesnya. Jenengan yang mendaftar, jenengan yang memverifikasi, jenengan pula nanti yang membuktikan, dan nanti sistem yang akan menentukan. Nah, bukti Anda sudah yakin dan memverifikasi kebenaran berkas adalah dengan hanya mengupload surat pernyataan kebenaran dokumen tadi. Artinya kita harus jujur saja kan? Jadi di dalam hati itu tenang, memulai dengan kebaikan, bukan kebohongan. Karena di bawah itu tuh sakit. NANI? Omae wa mou shindeiru. Lah caranya kami tahu kalau anak saya diterima atau tidak, itu bagaimana? Tenang saja Pak, tidak perlu khawatir karena sekarang sudah eranya menggunakan sistem komputer sehingga nanti Bapak dan keluarga yang ada di rumah bisa langsung melihat di jurnal siswa pada website PPDB online. Jadi saya bisa titip anak saya ini ke Pak Franky toh? Maaf Pak, tidak ada itu titip-titipan. Saya ini aja udah dititipi hati sama seseorang Pak. Lagi pula anak kan titipan dari Allah Pak, masa iya cuma dititipkan ke kami saja. Lagi pula sekarang kan sudah eranya transparansi. Untuk perankingan semuanya nanti di-ranking oleh server komputer dari provinsi. Jadi kita hanya menerima hasil seleksi di hari pengumuman yakni pada tanggal 30 Juni 2020 yang nanti bisa diakses dari rumah sendiri-sendiri. Gitu Bapak. Jadi daftar ulangnya harus ke sekolah atau bagaimana Bu Guru? Untuk daftar ulang tanggal 1 sampai 3 Juli 2020. Nah, karena PPDB ini masih dalam masa pandemi COVID-19, maka daftar ulang dapat kita lihat ke depannya lagi, Mbak Mislin. Nah, ampun kesupen ya Mbak. Yang pasti, berkas administrasinya yang tadi sudah saya jelaskan harus disiapkan. Akan divalidasi oleh sekolah nanti. Nah ini baru panitia yang profesional. Duk,
kita pilih SMA Negeri 1 Kota Mungkit saja ya. Gudangnya siswa berprestasi, sekolahnya ombo, adem, ayem, toto tentrem, karto raharjo. P. Pasti prestasinya, pasti asiknya. Tapi daftarnya dari rumah saja. Daftar sendiri, Upload mandiri surat pernyataan kebenaran dokumen dan atau yang punya surat keterangan putra-putri tenaga kesehatan penanganan COVID-19. Lihat pengumumannya di rumah sendiri dan jangan lupa siapkan semua berkas persyaratannya untuk divalidasi oleh sekolah ketika daftar ulang. Mudah dan ngirit bukan? Wah, ngirit kuy. Semua dokumennya tidak wajib dilegalisir, bisa dari rumah dan mudah. Sing penting jujur. Betul Pak, jujurlah saja. Gitu Pak, karena kami juga sudah jujur dan transparan berdasarkan Juknis PPDB yang ditetapkan tanggal 15 Mei 2020. Kalau begitu, Miss Lin pilih Kokit aja. Pasti prestasinya, pasti gratisnya, pasti asiknya, pasti di hati. Dok, meduna dhisik. Engko pamit dhisik karo Bapak Ibu, ya. Oke. Bapak Ibu guru, matur nuwun, pamit rumiyin nggih. Pareng. Cintaku, buatlah